Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angling Sugiatna, dosen Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan materi PDD UKT-PT bidang pengajaran. Materi PDD UKT-PT bidang pengajaran mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi 1 disusun dengan menggunakan prinsip DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Di mana materi yang pertama ini membahas tentang deskripsi mata kuliah, materi yang kedua capaian pembelajaran mata kuliah, materi yang ketiga membahas tentang materi pembelajaran, materi yang keempat sistem pembelajaran, materi yang kelima metode pembelajaran, materi yang keenam membahas tentang interaksi dosen dan mahasiswa, serta materi yang ketujuh sistem penilaian teknik dan indikator. Deskripsi mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi 1 membahas tentang metode-metode yang digunakan dalam perencanaan dan pengendalian produksi dalam sistem manufaktur, yang terdiri dari peramalan, perencanaan agregat, perencanaan kebutuhan material, pengendalian persediaan, penjadwalan pekerjaan, penjadwalan tenaga kerja, serta keseimbangan lintasan. Ada 9 capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin dicapai. Yang pertama, mahasiswa memahami ruang lingkup perencanaan dan pengendalian produksi. CPMK yang kedua, mahasiswa memahami pengertian, pendekatan, serta metode peramalan. CPMK yang ketiga, mahasiswa memahami konsep dan pengertian perencanaan agregat, disagregat, dan jadwal induk produksi. CPMK yang keempat, mahasiswa memahami pengertian perencanaan kapasitas. CPMK yang kelima, mahasiswa dapat memahami pengertian MRP dan MRP2 serta mekanisme MRP. CPMK yang keenam, mahasiswa dapat memahami pengertian serta teknik-teknik pengendalian persediaan. CPMK yang ketujuh, mahasiswa memahami definisi cakupan, peranan, dan pengertian proses penjadwalan pekerjaan. CPMK yang ke-8, mahasiswa dapat memahami pengertian penjadwalan tenaga kerja. Serta CPMK yang ke-9, mahasiswa mampu memahami konsep dan pengertian keseimbangan lintasan. Materi pembelajaran dalam mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi 1 ini, yang pertama adalah pengantar, yang kedua peramalan permintaan, yang ketiga perencanaan agregat, disagregat, dan jadwal induk produksi. Materi yang keempat perencanaan kapasitas, materi yang kelima perencanaan kebutuhan bahan, materi yang keenam pengendalian persediaan, materi yang ketujuh penjadwalan pekerjaan, materi yang kedelapan penjadwalan tenaga kerja, serta materi yang ke-9 itu adalah keseimbangan lintasan. Nah, untuk buku pegangan ini ada 5. Yang pertama, buku berjudul Production and Inventory Management yang ditulis oleh Hogarty tahun 1991. Kemudian buku yang kedua, Operation Management, Sustainability and Supply Chain Management. Ini ditulis oleh Heiser tahun 2017. Kemudian buku berjudul Operation Management ditulis oleh Schröder tahun 2011. Kemudian buku yang keempat, Computer Based Production and Inventory Control ditulis oleh Smith tahun 1989. Dan terakhir, buku berjudul Principle of Inventory and Material Management, ini ditulis oleh Tersin tahun 1994. Nah, untuk sistem pembelajaran menggunakan sistem daring, di mana sistem daring ini dilakukan dengan 2 cara, sinkron, yaitu kuliah secara virtual dengan menggunakan platform Gmeet ataupun Zoom ataupun Jitsi. Dan cara yang kedua dengan asinkron, kuliah menggunakan Learning Management System STT Bandung,
di mana kuis, tugas, UTS, UAS, dan materi perkuliahan diupload di LMS. Link LMS-nya adalah elearning.sttbandung.ic.id. Pertemuan dilakukan sebanyak 14 kali pertemuan dengan 12 kali virtual dan 2 kali e-learning. Nah, ini adalah contoh tampilan e-learning STT Bandung, di mana ini adalah menu atau feature untuk dosen mengupload materi kuliah. Di mana yang pertama kali dilakukan oleh dosen adalah mengisi pertemuan keberapa. Setelah itu, dosen menulis judul materi perkuliahan, kemudian yang ketiganya dosen memilih kelas yang akan dikirim materinya, dan yang terakhir upload dokumennya. Dan yang ini adalah tampilan menu sebelum perkuliahan dimulai, di mana dosen dan mahasiswa harus login ke Learning Management System STT Bandung. Untuk dosen, loginnya dengan pertama kali mengisi nomor induk mahasiswa. Setelah itu mengisi judul materi kuliahnya, dan yang terakhir adalah menginput link perkuliahan yang akan digunakan. Apakah GMAT, Zoom, ataupun Jitsi. Untuk sistem pembelajarannya, ini menggunakan kombinasi antara metode klasikal, di mana dosen memberikan materi perkuliahan dan evaluasi pembelajaran, serta dengan metode problem-based learning, di mana dibentuk kelompok-kelompok yang terdiri dari 3-4 orang. Setiap kelompok diberikan satu studi kasus untuk dibahas, dianalisis, dan dipresentasikan. Nah, untuk interaksi dosen dan mahasiswa ini dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama itu cara interaktif, diskusi dan tanya jawab setiap materi perkuliahan, kemudian tatap muka virtual dengan menggunakan Learning Management System. Di sini biasanya menggunakan GMAT, kemudian LMS STT Bandung, dan yang keempat itu menggunakan kontak pribadi, email ataupun WA group. Terakhir, untuk sistem penilaian, ini bobot penilaiannya ada 5, absensi sebesar 15%, UTS dan UAS 35%, tugas 10%, dan kuis 5%. Sementara untuk kriteria penilaian, ini rentangnya dari nilai A sampai E, di mana untuk nilai A ini angkanya adalah 85 sampai 100, dan untuk nilai AB itu 80 sampai 84, untuk nilai B itu 75 sampai 79, dan untuk nilai BC itu 70 sampai 74, untuk nilai C itu 60 sampai 69, dan untuk nilai D itu 50 sampai 59, serta untuk nilai E itu interval nilainya 0 sampai 49. Sekian pemaparan materi PDD UKT-PT bidang pengajaran mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi. Selanjutnya kita akan melihat cuplikan video pembelajaran mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi 1, materinya adalah peramalan permintaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Ya, baik, sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang sudah dibahas di minggu kemarin, bahwa di pertemuan kedua kita akan membahas tentang peramalan, dan untuk materi peramalan ini terbagi atas 2 bagian. Tujuan pembelajaran, mahasiswa diharapkan memahami pengertian, pendekatan, dan metode peramalan
Kemudian mahasiswa mampu menganalisis permintaan dan membuat ramalan permintaan untuk keperluan rencana produksi. Outline-nya atau yang akan dipelajari di minggu ini atau di pertemuan kedua, yang pertama pendahuluan, kemudian yang kedua pengertian peramalan, yang ketiga pendekatan kuantitatif, dan yang keempat metode peramalan kuantitatif. Pendahuluan, peramalan merupakan tahapan awal dari serangkaian proses produksi dalam sistem manufaktur. Hasil peramalan digunakan yang pertama untuk menentukan kebutuhan sumber daya yang diperlukan, kemudian yang kedua penambahan sumber daya, dan yang ketiga penjadwalan sumber daya yang ada, di mana ketiga hasil peramalan ini berkaitan dengan rencana perusahaan untuk jangka panjang. Nah, pengertiannya menurut J. Heiser tahun 2009, peramalan adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa yang akan datang. Sementara berdasarkan horizon waktunya, peramalan terbagi atas 3 horizon, yaitu jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Peramalan jangka pendek digunakan untuk merencanakan penjadwalan kerja, jumlah tenaga kerja, kecepatan produksi, dan lain-lain. Sementara peramalan jangka menengah digunakan untuk menentukan budget perusahaan dan biasanya rentang waktunya 1-3 tahun. Sementara peramalan jangka panjang digunakan untuk merencanakan produk baru, pengembangan pabrik, ataupun untuk penelitian dan pengembangan. Sementara berdasarkan tipe peramalannya, peramalan ini terbagi atas 3, ada peramalan ekonomi, di sini merencanakan indikator ekonomi, salah satunya adalah inflasi. Kemudian peramalan teknologi, di sini peramalan jangka panjang yang memperhatikan tingkat kemajuan teknologi. Kemudian yang terakhir, ini adalah peramalan permintaan. Meramalkan penjualan suatu perusahaan pada setiap periode dalam horizon waktunya. Nah, dalam peramalan ada 2 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan kuantitatif. Di sini adalah opini juri yang termasuk metode ini, kemudian metode Delphi, kemudian composite sales, dan yang terakhir adalah survei pasar. Pendekatan peramalan yang kedua adalah peramalan kuantitatif, di mana dalam peramalan kuantitatif ini terbagi atas 2 metode, yaitu time series, di mana yang termasuk ke dalam jenis time series ini adalah pendekatan naif, kemudian moving average, dan exponential smoothing. Selain time series, model yang kedua ini adalah model asosiatif, di mana yang termasuk ke dalam model asosiatif ini adalah proyeksi tren dan analisis regresi linier. Langkah-langkah dalam peramalan ini ada 7. Yang pertama, menetapkan tujuan peramalan, memilih unsur yang akan diramalkannya, menentukan horizon waktu peramalan. Keempatnya adalah memilih jenis model peramalannya. Yang kelima, mengumpulkan data diperlukan. Keenam, membuat peramalan. Dan yang ketujuh, memvalidasi dan menerapkan hasil peramalan. Nah, kita lanjut ke pendekatan kuantitatif, di mana dalam pendekatan kuantitatif, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, ini terbagi 2, time series dan model asosiatif. Nah, dalam model time series ini, yang termasuk ke dalam model time series ini adalah pendekatan naif, moving average, dan exponential smoothing.
Dan untuk pendekatan asosiatif, ini ada dua, proyeksi tren dan analisis regresi linier. Nah, yang kedua model pendekatan peramalan ini sama-sama keduanya menggunakan sekumpulan data masa lalu. Nah, dalam pendekatan kuantitatif ini, namanya juga kita berbicaranya data, artinya kita harus memperhatikan pola data yang ada. Dalam pendekatan kuantitatif ini, ada 4 pola data. Yang pertama adalah pola horizontal, terjadi bila mana datanya berfluktuasi di sekitar rata-rata. Pola khas dari data horizontal atau stasioner ini seperti bisa Anda lihat di gambar 1-1. Anda lihat ini adalah plot datanya berada di sekitar rata-ratanya. Kemudian pola data yang kedua, pola musiman, di mana ciri dari pola musiman ini suatu deret datanya dipengaruhi oleh faktor musiman. Misalnya kuartal, tahun tertentu, bulanan, ataupun hari-hari pada minggu tertentu. Ini Anda lihat pola datanya di gambar 1-2. Kemudian pola data yang ketiga itu adalah pola siklus, terjadi bila mana datanya dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi jangka panjang. Sekilas, mapping pola datanya membentuk huruf S. Dan yang terakhir, pola data tren terjadi bila mana terdapat kenaikan ataupun penurunan jangka panjang seperti yang terlihat pada gambar 1-4. Kalau Anda perhatikan, sebaran datanya ini bisa naik, bisa turun. Kita lanjut ke metode peramalan kuantitatif. Pendekatan yang pertama ini dalam peramalan kuantitatif ini adalah pendekatan naif, di mana teknik peramalan ini mengasumsikan permintaan periode berikutnya sama dengan permintaan pada periode terakhir. Misalkan terjadi penjualan HP Samsung di bulan Januari 50 unit, maka hasil peramalannya di bulan Februari adalah 50 unit juga. Metode yang kedua, rata-rata bergerak atau moving average, ini menggunakan rata-rata periode terakhir untuk meramalkan metode selanjutnya. Rumusnya adalah total daripada hasil atau data masa lalu dibagi dengan jumlah datanya. Nah, dalam moving average ini juga, selain dengan rata-rata bergerak, ada juga dengan menggunakan bobot, di mana cara perhitungannya adalah mengalihkan setiap bobot dikali data masa lalunya setiap periode, kemudian dibagi jumlah bobotnya. Kita ambil total ya, total hasil perkalian daripada jumlah permintaan data masa lalu dikali bobotnya. Nah, ini contohnya untuk metode moving average. Ini ada permintaan di bulan Januari 20, Februari 30, dan Maret 45. Bobot di bulan Januari 3, di bulan Februari 2, dan di bulan Maret ini 1. Sehingga kita diminta untuk meramalkan di bulan April dengan cara Anda mengalihkan antara hasil atau data masa lalu penjualannya dikali bobotnya untuk setiap bulannya, diperoleh di bulan atau di tahun 2021 bulan April ini adalah 35,8. Sementara kalau tanpa pembobotan diperoleh hasil peramalannya adalah 31,7 untuk hasil peramalan bulan April 2021. Kemudian metode yang ketiga, ini metode peramalan kuantitatif atau exponential smoothing.
Ini adalah teknik peramalan rata-rata bergerak dengan pembobotan di mana titik-titik datanya dibobotkan oleh fungsi eksponensialnya. Rumusnya adalah hasil peramalan bulan ke T sama dengan hasil peramalan bulan sebelumnya ditambah alfa dikali selisih antara data masa lalu bulan sebelumnya dikurangi hasil peramalan bulan sebelumnya. Biar lebih jelasnya kita akan lihat ke contohnya. Ini ada satu contoh kasus di sini selama 8 bulan terakhir perusahaan X membongkar muat sejumlah besar peti kemas dari kapal. Manajer operasi perusahaan pelabuhan ini ingin menguji penggunaan penghalusan eksponensial untuk melihat seberapa baik metode ini dalam memprediksi tonase barang yang akan dibongkar. Ia menebak hasil peramalan di bulan pertama itu 175 ton untuk alfa sama dengan 1 dan 0,1 dan 0,5. Kemudian dia akan mencari atau menghitung hasil peramalan bulan 9 dengan alfanya 0,1 dan 0,5. Nah, caranya seperti ini, tadi di awal sudah disampaikan bahwa di bulan ke-1 itu terjadi data masa lalunya 180 ton yang bisa dimuat. Hasil peramalannya itu 175 untuk alfa 0,1 dan untuk alfa 0,5 juga 175. Ini adalah asumsi yang digunakan oleh manajer tadi. Kemudian di bulan kedua kita akan menghitung hasil peramalannya. Data masa lalunya ini 168 dan hasil peramalan dengan alfa 0,1 di bulan kedua itu dengan cara Anda 175, ini hasil dari peramalan bulan ke-1 ditambah alfa dikali selisih antara data masa lalunya di sini 180 dikurang 175. Dengan cara yang sama, maka diperoleh bahwa di bulan ke-9 untuk alfa 0,1 hasil peramalannya 178,59 dan untuk alfa 0,5 184,15. Nah, itu adalah model time series. Kita lanjut metode peramalan kuantitatifnya untuk model asosiatif. Kita akan bahas yang pertama adalah proyeksi trend, di mana metode peramalan ini menyesuaikan sejumlah garis tren pada sekumpulan data masa lalunya dan kemudian diproyeksikan dalam garis untuk meramalkan masa depannya. Ini adalah rumus persamaan trennya, yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali X. Di mana Y ini adalah penjualan, A ini adalah konstanta, dan B adalah koefisien tren, serta X ini adalah waktu atau variabel bebasnya. Dengan rumus A ini dicari dengan cara total data hasil penjualan dibagi jumlah sampelnya atau pengamatannya. Dan sementara untuk B ini diperoleh dengan menjumlahkan total antara perkalian variabel penjualan dengan variabel waktu dibagi X kuadrat atau dibagi waktunya. Ini adalah contohnya di tahun 2015 ada volume penjualan 2.847 dan seterusnya. Kemudian Anda diminta meramalkan untuk di tahun 2021 dan 2022. Bagaimana caranya? Yang harus Anda lakukan pertama kali adalah mencari nilai A-nya. Nilai A dan nilai B-nya. Di sini diperoleh nilai A-nya 4.810 dan nilai B-nya 1164. Sehingga persamaan trennya itu adalah 4.810 ditambah 1.164X. Kemudian Anda masukkan harga X untuk
tahun 2020 itu sama dengan 6. Jadi di sini Anda nilai X-nya 6 masukin, kemudian diperoleh dengan matematika biasa, diperoleh di sini hasil peramalannya 8.300 2020, dan untuk tahun 2021 adalah 9.464. Metode terakhir dalam peramalan kuantitatif adalah analisis regresi linier. Cara perhitungannya sama dengan proyeksi tren, cuman dalam persamaan rumus atau persamaan regresi linier ini yang membedakan adalah kita mencari nilai X rata-rata dan Y rata-ratanya untuk nilai B, kemudian untuk nilai A-nya juga sama. Kita mencari nilai Y rata-rata dan X rata-rata. Ya, baik, kita bahas contoh kasus dari metode analisis regresi linier, di mana di sini ada permintaan gas dari tahun 2014 sampai 2020, kemudian Anda diminta untuk menghitung hasil peramalan di tahun 2021. Nah, langkah yang pertama Anda lakukan, Anda mencari total nilai X-nya, yaitu periode waktunya dari 1 sampai 7 diperoleh 28, kemudian Anda mencari total permintaannya, 14 nilai kuadratnya, atau periode waktunya Anda kuadratkan, kemudian Anda totalkan, diperoleh 140, dan langkah yang berikutnya Anda mencari nilai perkalian antara X dan Y, kemudian dari situ Anda totalkan keseluruhannya. Kemudian Anda rata-ratakan khusus untuk periode waktu dan permintaan gasnya. Nah, dari hasil tabel tadi, kemudian Anda masukkan ke rumus B. Kita akan mencari nilai B-nya, diperoleh 10,54, dan nilai A-nya diperoleh 56,70. Sehingga persamaan garisnya itu adalah Y sama dengan A plus BX, yaitu 56,70 ditambah 10,54X. Sama, X-nya Anda masukkan, karena tadi di sini sampai 7, berarti nilai X-nya adalah 8. Anda masukkan 8, diperoleh 141,02 kg. Penutup, peramalan merupakan proses awal dalam perencanaan dan pengendalian produksi. Prasyarat melakukan peramalan harus tersedia data masa lalu. Peramalan menjadi sangat penting karena menjadi dasar dalam kita menghitung kebutuhan sumber daya perusahaan, baik itu material, manusia, mesin, dan uang. Peramalan permintaan menjadi jembatan antara bagian marketing dengan produksinya, dan yang terakhir, sistem manufaktur mengalami perubahan semenjak adanya pandemi. Sehingga aspek perencanaan produksi menjadi salah satu penentu dalam aktivitas pabrik. Ada yang mau ditanyakan sampai slide terakhir? Ferdi, ada yang mau ditanyakan, Fer? Izin bertanya, Pak. Boleh, Fer. Ini, Pak, mengapa peramalan itu menjadi dasar gitu dalam suatu kegiatan produksi? Ya, baik. Terima kasih, Per, atas pertanyaannya. Karena peramalan merupakan penentu awal atau langkah awal yang akan memberikan informasi mengenai produk yang akan diproduksi di periode selanjutnya. Jadi berdasarkan hasil peramalan ini, kita bisa membuat satu perencanaan produksinya berdasarkan dari data peramalan ini, termasuk juga jenis produknya ya, dan jumlahnya. Itu mungkin Per. Baik, Pak. Bisa Makasih, Pak. ya. Baik, terima kasih, Per. Ya, Sama-sama. sebelum di closing ada lagi yang mau ditanyakan?
Kalau tidak ada untuk materi minggu depan, tolong Anda pelajari tentang kesalahan peramalan dan verifikasi peramalan.